Halo semua, selamat datang kembali di Siniar Pens bersama saya Anissa Faza yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan Kepala Unit Penalaran, Kreativitas, dan Kewirausahaan Mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya nih. Langsung aja kita sapa yuk. Selamat pagi Pak Selamat Dimas. pagi, Mbak Fasa. Ya, apa kabar Pak Dimas? Baik? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah saya juga baik nih. Semoga di cuaca Surabaya yang kadang panas, kadang mendung, kadang berangin ini teman-teman semua juga masih sehat ya. Oke Pak, jadi unit penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin? Oke, jadi unit penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa itu di bawahnya Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan SDM, Wakil Direktur Bidang 3. Jadi tujuannya unit itu adalah untuk mewadahi dan memfasilitasi pembinaan mahasiswa untuk berprestasi di kompetisi di bidang penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa. Jadi nanti program-program di Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang kompetisinya ada KRI, ya, Kontes Robot Indonesia, kemudian ada kapal cepat tak berawak, kemudian ada kontes mobil hemat energi, ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ada Gemastik, kemudian ada program dari pusat terkait kewirausahaan yaitu Wirausaha Merdeka, kemudian program internal ada program mahasiswa wirausaha. Nah, itu dilakukan pembinaan di bidang penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa-mahasiswa PENS itu nanti prestasinya meningkat ya, sehingga bisa membawa nama baik institusi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kalau untuk sistematikanya sendiri bagaimana Pak? Kalau mulai dari pralomba, lomba sampai pasca lombanya. Ya, jadi untuk sistematika dalam kegiatan di unit kami itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kalau kompetisinya di bawah Balai Pengembangan Talenta Indonesia itu dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu nanti tahapan pertama K-Unit, kemudian Wakil Direktur Bidang 3 itu akan koordinasi dalam pembentukan pembimbing. Oke. Kemudian setelah pembentukan pembimbing nanti K-Unit dan Wakil Direktur Bidang 3 nanti rapat dengan pembimbing untuk melakukan perencanaan pembinaan di tahun yang akan diadakan kompetisi. Kemudian nanti setelah itu pembimbing akan rekrutmen, bisa seleksi, kemudian dengan sosialisasi kepada mahasiswa. Kan berbeda-beda kompetisinya. Iya. Kalau PKM nanti ya sosialisasi kepada mahasiswa. Kalau yang kontes Robot Indonesia nanti ada seleksi untuk menjadi bagian tim dari KRI itu sendiri. Jadi open recruitment-nya ya Pak? Iya. Kemudian setelah rekrutmen itu nanti akan proses pembinaan sampai saat kegiatan kompetisi itu berjalan. Kemudian setelah itu baru evaluasi. Kalau hasilnya menang, bagaimana cara meningkatkan atau mempertahankan. Kalau nanti kalah, yaitu evaluasi ke depan supaya proses pembinaannya bisa lebih efektif dan nantinya di tahun-tahun selanjutnya bisa mendapatkan juara di kompetisi itu. Kemudian yang kedua, untuk yang kompetisi mandiri, itu nanti mahasiswa kalau mengikuti kegiatan kompetisi misalnya lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada lomba karya inovasi, nanti kalau dia jadi finalis, dia mengajukan proposal, kemudian kalau nanti dia berkegiatan, nanti akan mendapatkan pendanaan dari unit penalaran. Tadi kan udah disebutin sama Pak Dimas ya Pak, ada lomba kapal cepat, ada KRI, ada KMH. Itu kira-kira lombanya tuh kayak gimana sih Pak? Oke. Mungkin bisa dijelasin satu-satu karena teman-teman di sini juga mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Iya. Jadi mungkin saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu yang paling awal lombanya itu ada Kontes Robot Indonesia atau KRI. Jadi memang KRI bagi PENS merupakan benchmarking ya. Karena memang PENS itu terkenal memang karena robotnya. Tapi memang sekarang lombanya jadi banyak sehingga semua pembinaan sama ya, akan difasilitasi dan diwadahi full oleh institusi.
Jadi terkait KRI, Kontes Robot Indonesia, itu sekarang ada 7 divisi ya. Yang pertama ada divisi Kontes Robot Abu Robocon ya. Jadi itu setiap tahun berubah temanya. Itu pembimbingnya ada Pak Eko Henry yang mungkin sudah banyak yang mengenal kiprah beliau di tim robot. Kemudian ada Pak Himawan, ya, dosen baru di Mekatronika. Kemudian biasanya di divisi itu ada sekitar 12 mahasiswa. Ya sekitar itu, 12 sampai 15 Kalau mahasiswa. nggak salah kemarin sudah sampai lomba di Ya, MPU. itu juga di tahun 2023 itu pencapaian kita luar biasa ya. Karena kita berhasil mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Itu juga kita sudah menanti sejak tahun 2016. Dan kemarin mewakili Indonesia di kontes Abu Robocon Asia Pasifik di Waduh, keren Kamboja. banget nih. Iya. Kalau boleh tahu itu dapat urutan keberapa nih, Pak? Pens. Kita sampai perempat final. Ya, Oke, jadi sampai memang perempat ya, final. memang lawannya luar biasa sih. Teknologinya bagus-bagus. Ada Jepang, ada Cina, Hong Kong itu memang luar biasa. Tapi sudah bangga banget nih ya, Pak, bisa Luar biasa. mewakili Indonesia. Bangga sekali kemarin kita juga lolos penyisian grup ya. Di situ ada Malaysia dan kalau tidak salah Mongolia. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Jadi selain KRI tadi ada kontes robot seni tari Indonesia. Ya, jadi Robot robot. bisa nari. Iya, Waduh, betul. keren nih. Kemudian ada kontes robot pemadam api ya. Kalau sekarang kontes robot SAR Indonesia. Kemudian ada kontes robot sepak bola humanoid ya. Oh, berarti bentuknya kayak manusia ya, Iya, bukannya, Pak? yang berkaki itu. Kemudian ada kontes robot sepak bola beroda yang Pakai roda. pakai roda. Kemudian ada kontes robot tematik Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, yang terbaru ini, yang divisi terakhir ada kontes robot KRBAI itu. Ya. Oh, RBA itu apa, Pak? Robot ini ya tanpa awak yang dia itu misinya kalau tidak salah masuk ke gawang gitu ya. Oke, jadi ini ada temanya masing-masing yang mungkin nanti bisa diimplementasikan untuk kehidupan permasalahan di kehidupan sesungguhnya ya, Pak, Ya, dari robot-robot harapannya ini. robot-robot itu nanti ke depan bisa tentunya diimplementasikan untuk bisa berguna bagi bangsa dan negara dan masyarakat. Kemudian juga mahasiswa itu kan dalam pembuatan robot tentunya kompetensinya akan meningkat ya. Benar. Sehingga nanti kalau dia lulus berada di dunia kerja atau di masyarakat dia ahli dalam bidang robotika. Oke, dan KRI ini udah menjadi salah satu perlombaan paling terkenal ya di Iya, PEN, bener ya, Pak? ya istilahnya robot itu kan sudah lama jadi bagian dari institusi kita. Tapi tentunya sekarang ini kompetisinya banyak dan insya Allah dari kemahasiswaan akan full support semua kompetisi yang ada. Waduh, ini berarti no kaleng-kaleng ya, Iya. kemahasiswaan ini udah full support nih. Selain KRI nih, Pak, ada perlombaan atau kompetisi yang Biasanya di bulan Juni setelah KRI itu ada Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi kalau di PEN sendiri nanti ada dosen pembina yang mengawal itu. Kemudian biasanya ada seleksi dulu. Jadi rentetan kegiatannya ada sosialisasi, kemudian nanti ada seleksi mahasiswa berprestasi tingkat institusi. Jadi nanti ada setiap departemen, ya, setiap program studi itu mewakilkan mahasiswa yang punya prestasi yang banyak. Kriterianya banyak. Tidak hanya mahasiswa yang punya prestasi, tapi juga mahasiswa yang IPK-nya bagus, kemudian mahasiswa yang kemampuan bahasa asingnya bagus. berarti Tidak, ada di beberapa bidang ya, iya, nggak tidak cuma hanya satu bahasa aja. Inggris saja Oke. kemampuan bahasa asingnya. Dia bisa boleh pintar bahasa Arab, boleh pintar bahasa-bahasa yang lain. Tapi biasanya tesnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu karya tulis ilmiah. Jadi dia memiliki karya tulis ilmiah atau karya inovasi yang bagus. Jadi Pilmapres itu
kriterianya ada IPK-nya bagus, prestasinya bagus, dia punya inovasi yang bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus ya. Memang mahasiswa ideal, Iya. mahasiswa teladan itu memang. Lah itu diseleksi mendapatkan nomor 1 di tingkat institusi. Nanti kita akan melakukan pembinaan dosen-dosen pembina itu. Ada Bu Dias mewakili bahasa Inggris, ada Bu Radina mewakili bahasa Inggris. Kalau dulu ada Pak Dwiki mewakili karya inovasi. Kemudian sekarang ada Pak Sony, ada Bu Ida dan lain sebagainya. Banyak ya. Dan kita bina dan alhamdulillah tiap tahun kita selalu mendapatkan juara dalam kategori diploma ya. Jadi kategori DIPAT. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita berhasil mendapatkan juara 2 di tingkat nasional. Wow, keren banget. Kalau nggak salah Mbak Iza ya? Ya Mbak Fatimah Nurul Fatimah Iza. ya, Wah. Fatimah Nurul. Kalau Anda lihat jejaknya kan orang-orang lulusan Pilmapres kan menjadi orang-orang yang alhamdulillah menjadi orang-orang yang hebat ya. Ada Mas Alan itu yang kemarin juara 1 di tingkat Pilmapres di tahun 2021 kalau tidak salah ya. Tahun 2022 ada siapa itu yang sekarang di inkubator. Kemudian yang sekarang ini yang Mbak Fatimah. Oke, berarti ini mungkin Pilmapres bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman mahasiswa PENS. Itu memang tidak bisa disiapkan dari misalkan sudah tahun ketiga dipersiapkan enggak, tapi memang dari mahasiswa lama. baru. Ya, jadi kita harus belajar sungguh-sungguh ya biar IPK-nya bagus. IPK-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, Benar. prestasinya bagus, karyanya juga bagus ya. Betul. Jadi harus komplit ya, Pak. Iya, perfect ya. Oke, setelah Pilmapres mungkin ada timeline. Kemudian kompetisi apa lagi, Pak? habis Pilmapres itu ada KMIPN ya, Komunitas Mahasiswa Informatika Bidang Politeknik Tingkat Nasional. Dan alhamdulillah kemarin kita kan sudah saya ceritakan kan jadi tuan rumah ya, dan jabat kita jadi tuan rumah dan juara umum. Itu banyak divisi itu. Ada sekitar 8 divisi KMIPN itu, ada divisi hackathon ya, ada divisi Internet of Things, ada divisi apa banyak ya, sekitar 8 divisi. Dan alhamdulillah kita berhasil juara umum kemarin. Kalau boleh tahu tim dari PENS ada berapa nih Pak yang dapat juara? Saya seingat saya banyak ya, ada sekitar 3 medali emas yang kita dapatkan kemarin. 3 medali emas. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Ya, saking banyaknya Pak Dimas ini Iya, sampai lupa bingung saya. ya. Kebanyakan juara ini di PENS. Ya, setelah KMIPN sendiri dan alhamdulillah sudah dapat juara umum, saya itu pasti masih banyak perlombaan di akhir tahun ini ya Pak. Iya, setelah KMIPN itu kan ada Gemastik. Jadi Gemastik itu sama seperti KMIPN tapi ajangnya lebih banyak universitas yang ada. Jadi Politeknik boleh ikut, universitas boleh ikut. Yang menyelenggarakan BPTI ya, Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Itu kalau KMIPN 8 divisi, Gemastik ada 11 divisi. Ada Smart City juga ada divisi pemrograman juga ada. Kemudian pengembangan perangkat lunak di KMIPN ada, Gemastik juga ada. Dan kemarin kalau Gemastik kan diadakan di Universitas Brawijaya di bulan September. Itu juga sama. Itu dosen pembimbingnya banyak ya. Ada Bu Artiarini, ya, ada Bu Triadia, ada Pak Jauhari dan lain sebagainya. Dengar-dengar nih Pak, katanya kita kan langka ya Pak Politeknik yang ikut KMIPN itu kayak hampir mustahil untuk juara, tapi kemarin kita dapat juara 1. Ya, yang KMIPN dan Gemastik ini, terutama Gemastik ya, karena kan musuhnya berat-berat. Kalau di Faza bisa lihat kan ada ITB ya, kemudian ada UI, ada UGM yang tentunya mungkin kemampuan kompetensi di bidang presentasinya mungkin lebih baik ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa juara 1 di bidang business plan, divisi kompetisi bisnis IT di divisi itu, di divisi Gemastik. Berhasil mendapat juara 1 dan akhirnya dari 1 medali emas kita bisa peringkat 4 besar. Wow, di keren sekali. Juara umumnya kan kemarin ada ITS yang juara umum kemarin. Jadi walaupun mahasiswa PENS terkenal sama robotnya, ternyata nggak cuma robot doang ya Pak. Iya, Kita memang di Gemastik bahkan bisa mengalahkan universitas. Iya, berarti kan menandakan bahwa mahasiswa PENS itu memang hebat-hebat. Tidak hanya di robot tapi juga di kegiatan yang lain. Berarti kan presentasinya juga bagus.
Kalau Mas Wapen mengekspor dirinya, tentunya kemampuan dia menyampaikan gagasan ide dalam tulisan dan dalam lisannya itu bagus. Karena memang Gemastik, Pimnas itu memang kompetisi yang dia tidak membuat hardware, Benar. tapi dia menuangkan gagasan, menyampaikan gagasan, ide itu dalam bentuk lisan, ngomong, presentasi, dan tulisan proposal. Dan itu berhasil mendapat juara 1, berarti dia memang hebat. Lebih hebat dibandingkan dengan kampus-kampus besar lainnya. Karena memang walaupun kelihatannya gampang, sebenarnya presentasi sama bikin proposal itu Sulit, susah. Iya, ya. karena Untuk untuk mahasiswa PEN meyakinkan memang dewan sulit juri karena kan juga. kita lebih banyak Iya, menciptakan ya, benar. mengembangkan suatu produk dibandingkan kalau menyampaikan. Dan itu sebenarnya bisa diajarkan dan terbukti mahasiswa PEN itu luar biasa. Ya bisa juara 1 loh, wah, Iya. keren banget. Nah, mungkin setelah Gemastik ya Pak tadi, ada kompetisi apa lagi Pak? Nah, setelah Gemastik kemarin ada KRTI ya. Jadi kita kan kalau urut secara jadwal setelah Gemastik untuk tahun 2023 ini ada kontes robot terbang Indonesia atau KRTI. Itu diselenggarakannya di mana Pak? Kemarin di Lampung ya. Wih, jauh ya, luar iya, Pulau Jawa. luar biasa itu perjuangan, kita naik bis dari Surabaya ke Lampung ya. Ditempuh dalam waktu 24 jam. Wah, 1 hari perjalanan. Iya. Itu divisinya banyak juga KRTI, seperti KRI yang sekitar 7 divisi. Kalau KRTI ada 9 divisi. Jadi kalau KRI kontes robot Indonesia itu di daratan, kalau kontes robot terbang Indonesia itu di udara. Ya. Jadi membuat robot terbang. Jadi ada divisi VTOL itu seperti drone, kemudian ada racing plane itu pesawat dengan kecepatan tertentu. Kemudian ada fixed wing itu pemetaan udara. Kemudian ada divisi teknologi development, jadi membuat pengembangan pesawat terbang dengan ada 6 subdivisi di situ. Itu sama konsep tahapannya seperti KRI, jadi nanti pembentukan pembimbing, kemudian setelah itu seleksi tim, kemudian proses pembinaan, membuat robotnya, baru kompetisi KRTI. Dan alhamdulillah kemarin kita juga punya banyak prestasi walaupun tidak juara 1, tapi banyak juara 3 dan juara harapan. Keren loh, ini berarti sampai robot terbang pun bisa bikin nih Iya. mahasiswa PEN. Betul. Nah kalau nggak salah, tadi kan KRI di darat ya Pak, Iya. KRTI di udara, ini ada yang di laut juga ada. Di laut juga ada Di nih. air juga ada, namanya kontes kapal cepat tak berawak. Iya. Itu dilaksanakannya di mana Pak kalau Itu tahun di ini? Universitas Indonesia. Nah itu dapat juara atau gimana Pak? Kemarin kan kita ikut 2 divisi, sebenarnya ada 3 divisi. Yang pertama ada yang IRC, yang electric remote ya. Benar. Kemudian ada yang divisi divisi yang tak berawak ya. Iya. Yang dia di kapal digerakkan secara otomatis. Kemudian ada divisi desain. Dan yang lolos kemarin kan 2 ya. Iya. Yang desain sama yang kapal tak berawak. Dan alhamdulillah kita dari 2 divisi itu kita berhasil mendapatkan juara 2 di divisi desain. Padahal kita kan nggak punya kompetisi desain kapal tuh ya. Benar. Orang politeknik elektronika. Tapi alhamdulillah orang mahasiswa kan juga luar biasa. Dia bisa belajar secara mandiri, dibimbing oleh 2 dosen ya. Ada Pak Adit sama Pak Luki ya. Dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan juara desain. Mengalahkan kampus yang ada jurusan kapalnya. Benar. Berarti kan luar biasa mahasiswa PES itu memang. Oke, jadi itu sudah banyak buktinya ya Pak, walaupun bukan kompetensinya tapi bisa gitu, bahkan dapat juara. Nah setelah KKCTBN lalu ada KMHE ya Pak? KMHE kemarin diadakan di sirkuit Eprik Jakarta yang kemarin di tahun-tahun sebelumnya kan ada Formula E. Ya KMHE diadakan di situ. Kita berhasil mendapatkan, jadi divisi KMHI itu kita ambil 1 divisi saja. Jadi divisi proto, mobil listrik tapi tipe prototype. Itu kita berhasil mendapatkan, karena ini kompetensi hemat-hematan energi, kita berhasil menempuh jarak 318 km per kWh ya. Jadi sangat hemat sekali itu ya. 318 km per kWh. Istilahnya kalau di
mungkin diinisialisasi kalau mobil sekarang itu kan 18 km per liter misalkan. Nah itu 300 km per liter. Jadi memang sangat hemat sekali. Jadi itu Tapi memang belum beruntung, berkemungkinan, tapi iya. memang kita belum beruntung karena ternyata dari unitas lain ada yang lebih hemat. Oh, Jadi memang gitu. ke depan kita evaluasi, kemudian mudah-mudahan apa yang kita evaluasi, kekurangan-kekurangan kita tingkatkan di tahun selanjutnya. Tapi itu kan sudah berkemungkinan ya Pak untuk diimplementasikan di perusahaan. Iya, Nah, mungkin itu. itu kan sudah jalan, mobilnya sudah jalan, tapi memang masih bentuk proto, itu bisa dikembangkan lagi ke dalam bentuk sebuah mobil yang pada umumnya ada di pasaran. Sebagai kepala unit penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa di PENS nih Pak, kira-kira Pak Dimas punya harapan tersendiri nggak sih buat mahasiswa-mahasiswa PENS untuk meneruskan gelar kampus tradisi juara? Iya. Harapan saya ya sebagai kepala unit, jadi apa yang sudah diperjuangkan senior-senior ya, Iya. mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi juara itu tentunya harus dipertahankan maupun ditingkatkan. Jadi mahasiswa PENS itu harapan saya selain dia mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan di bidang akademik, tentunya harus terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kemampuannya, tidak hanya di bidang akademik itu. Tentunya salah satu jalurnya, salah satu wadahnya adalah di bidang penalaran kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada, baik di kementerian ya, kemudian di kompetisi mandiri, maupun ada kalau misalkan mahasiswa ingin setelah lulus mau jadi wirausahawan sukses, jadi pengusaha sukses, itu bisa ikut program wirausaha mahasiswa di internal atau namanya PMW ya, program mahasiswa wirausaha. Kemudian sekarang ini ada program wirausaha merdeka yang mahasiswa itu dari 2 kegiatan itu dibekali ilmu bagaimana cara berwirausaha. Jadi apa yang sudah didapatkan oleh senior-senior semoga bisa dipertahankan, dan saya yakin bahwa adik-adik mahasiswa itu punya kompetensi yang bagus, terutama mahasiswa PENS, dan itu bisa ditularkan untuk memberikan prestasi yang terbaik buat institusi, membawa nama baik institusi, kemudian tentunya dari apa yang sudah dilakukan nanti menjadi mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi bagus seperti Devaza ini, menyalurkan bakatnya di bidang podcast ya. Harapannya nanti setelah lulus bisa mudah mendapat pekerjaan atau mungkin Amin. bisa menjadi wirausahawan sukses. Amin. Gitu. Mari kita aminkan bersama ya teman-teman. Amin, Semoga amin. kalian juga nih yang sedang berkuliah di PENS atau mau berencana mau masuk PENS nih, Oh iya. bisa berprestasi juga dan ikut membanggakan nama kampus PENS sebagai kampus tradisi juara. Tapi tentunya dengan slogan kita nih Pak, PENS Jos, jujur, orisinil, santun, dan juga semangat. Oke, jadi tadi kita udah bahas nih ya tentang unit penalaran kreativitas dan juga kewirausahaan mahasiswa yang menaungi beberapa kompetisi nasional ya, baik secara tim maupun secara personal yang didukung dan didanai secara penuh oleh PENS. Jadi buat teman-teman PENS sendiri yang mau ikut lomba jangan ragu, jangan takut nggak disupport ya, karena Iya. Pak Dimas pasti selalu membantu ya dengan unit ini. Dan buat teman-teman juga, sayang banget nih sebenarnya kita masih pengen ngobrol lama ya Pak, Iya. tapi sayangnya episode kali ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Spotify, YouTube, dan juga Instagram Siniar PENS biar nggak ketinggalan sama episode-episode yang keren selanjutnya. Pastinya narasumbernya akan lebih keren nih, sama kerennya seperti Pak Dimas. Oke, sekian dari aku Anissa Faza, host untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau nonton. Bye-bye.